Oke, nanti kalau suaraku nggak jelas, terlalu pelan atau nggak kedengaran, bilang aja ya. Sekarang kita mempelajari OGF eksternal. Nah, OGF eksternal menjadi kamu. OGF eksternal berarti adalah organa genitalia feminina kan? Eksternal berarti di luar. Yang di luar ini kita bisa lihat apa? Ada berapa bagian? Kita identifikasi kalau misalnya mau melihat organ genitalia feminina itu dilihat dari bagian luar. Dari sini. Ini ada suatu bibir berbentuk seperti bibir, ada dua, disebut sebagai labia Minor. apa? Mayor minor. Labia mayora, labia minora. Mana yang labia mayora? Yang di luar. Dua, ini yang di bagian labia minora. Ya. Labia minora ini di bagian atasnya ini disebut ada suatu organ yang biasanya itu sebagai pusat ereksi pada perempuan. Disebut sebagai Glandula clitoris. ya glandula klitoris. Ketika seorang perempuan itu akan mengalami orgasme, biasanya yang akan terstimulasi pertama kali adalah di bagian klitorisnya. Nah, kalau di klitorisnya ini sebenarnya ada suatu kulit yang melapisinya juga. Ada yang namakan prepucium clitoridis. Terus di bagian ini nggak jelas ya sebenarnya. Coba lihat foto kalian aja, fotonya. Di sini. Di sini perlu kita pahami karena di respons itu biasanya ada preparat kayak gini. Tapi perbedaannya itu hanyalah ditunjuk bagian posterior sama bagian anteriornya. Nah, kalian harus pahami kalau di bagian posterior adalah ostium vagina. Sedangkan kalau di bagian depannya anterior itu adalah OUI-nya, ostium uretra externa. Itu dipahami ya, karena biasanya ditunjuk di bagian situ. Jadi di sini ada suatu jarum betul. Nah, jarum betulnya kalau misalnya ditunjuk yang di bagian sini. Maju sini kalian. Kalau misalnya ditunjuk agak dekat ke klitorisnya, itu berarti adalah OUE. Ya, kalau misalnya ada lubangnya itu di sini OUE ya. Kalau di belakang ini hampir gak kelihatan. Nih, bagian belakang sini. Kayak suatu jurang kan. Nah, ini adalah ostium vaginanya. Sedangkan kalau yang ada di bagian samping kanan dengan kiri, ini sebenarnya di bagian ostium vagina, di bagian kanan yang kiri ada dong. Di sini ada suatu muara, suatu lubang, yang muaranya adalah glandula Vestibularis mayor. Dia homolognya apa dengan pria? Glandula bulboreteralis atau glandula Cooper. Ya benar. Nah, di situ harus dipahami ya. Misalnya kalau ditunjuknya di bagian sini, lubang apa yang ditunjuk pada jarum tersebut? Ostium vagina. Sedangkan kalau yang ditunjuk agak lateralnya, itu berarti adalah glandula vestibularis mayornya. Karena glandula vestibularis mayor itu kalau dilihat di preparat kadaver, itu kalau misalnya kita diseksi bagian superficial, bagian kulitnya, itu sudah kelihatan glandula vestibularis mayornya atau glandula Bartolini. Gitu ya. Terus di bagian sini, ini adalah bagian posteriornya, bagian anus dari perempuan. Di bagian sini sebenarnya ada suatu kulit yang melapisi antara bagian vestibulum analis sama vestibulum vagina. Disebut sebagai perineum. Jadi antara anus sama vagina itu ada suatu kulit yang disebut sebagai perineum. Nah, di bagian episiotomi, pernah belajar kan episiotomi? Bagian episiotomi yang akan dipotong itu adalah bagian perineumnya. Bagian perineumnya itu akan dipotong secara medial sama lateral. Gitu. Itu korelasinya ya. Kemudian di bagian sini adalah vestibulum analis. Gitu. Kemudian ini mos pubis ya, ini sudah tahu ya mos pubis. Terus di bagian vaskularisasinya kita bahas sedikit aja. Pembuluh darah utama yang memvaskularisasi dari organa genitalia feminina yang eksterna itu adalah pudenda, arteri pudenda interna. Nanti dia akan bercabang menjadi arteri perinealis, berarti akan memvaskularisasi bagian perineum. Kemudian dia akan menuju ke arteri bulbouretralis yang dimana dia vaskularisasi glandula Bartolini kan. Terus dia nanti yaitu dua, mungkin ada lagi, coba kalian cek.
Itu yang penting arteri pudenda interna. Kalau misalnya ada ditunjuk di bagian sini terus dibilang arteri apa yang vaskularisasi organ tersebut, berarti arteri pudenda interna. Terus nervusnya, yang aku cukup yakin kalau akan keluarnya, itu adalah dua. Nervus cavernosus clitoridis yang fungsinya adalah sebagai ereksi, kemudian nervus pudendus yang berfungsi untuk apa? Ada rangsangan ya, somatosensorik. Jadi kalau misalnya ada suatu rasa panas, rasa sakit, itu pasti akan ditangkap dulu oleh nervus pudendus. Dari nervus pudendus dia akan dibawa ke medulla spinalis, baru akan dibawa ke otak untuk diproses rasa sakitnya atau rasa panasnya. Itu sih, ada dua. Tadi ada nervus cavernosus clitoridis sama nervus pudendus. Nervus cavernosus. Cara hafalnya gini aja. Sama nervus Nervus pudendus. cavernosus clitoridis. Clitoridis itu kan organ ereksi ya. Berarti itu berfungsi buat ereksi. Kemudian nervus pudendus ini. Somatosensorik. Sebenarnya motorik ini nggak terlalu mayor ya pada bagian Nervus cavernosus pada bagian clitoridis apa buat namanya OGF eksternal. ereksi. Karena yang paling sering itu adalah sensoriknya, akan dibawa ke ini nanti kalian pelajari di 2.3 jadi nggak usah ditekan dulu. Oke, terus yang tadi disebutkan sama Mbak Kai, ada berapa macam hymen? Coba. Ada 4 ya. Apa aja? Anular hymen, Hymen, setat hymen, cribriform hymen, sama paraus inferior. Sebenarnya ada banyak jenis hymen ya. Ada yang semilunar hymen, ada yang bagian semilunar hymen, terus ada banyak. Pokoknya ada 8 kalau nggak salah. Tapi yang dipelajari itu paling sering ada 4 tadi. Septat, anular, parus introitus, sama cribriform hymen. Suatu hymen yang dimana dia sudah nggak utuh lagi disebut sebagai apa? Parus introitus. Iya. Terus kalau misalnya suatu kelainan di mana hymennya itu tidak terbuka, itu disebut sebagai hymen imperforata. Kalau misal apa klinisnya dari hymen imperforata? Kenapa dia berbahaya? Karena darahnya nggak bisa keluar. Nah, kalau darahnya nggak bisa keluar artinya apa? Akibatnya apa? Darah itu kalau misalnya dia itu keluar dari pembuluh darah masuk, nah dia bisa mengkoagulasikan. Kalian kalau lihat darah itu kan dibiarkan lama-lama mengental ya. Kalau misalnya darahnya itu mengental, itu akan membuat semua cairan yang ada di dalam vagina, ini kan vagina itu penuh dengan cairan ya. Kalau misalnya vaginanya itu cairannya itu nggak bisa keluar, dia itu akan menumpuk di kanal vagina. Akibatnya terjadi peradangan, vaginitis. Itu ke klinisnya. Klinisnya kalau nggak bisa keluar cairannya vaginitis. Bisa Apalagi sih? jadi meradang dia. Juga vesternal itu sedikit aja menurut. Kejam ya. Homolog pada labia mayor untuk perempuan, pada laki-laki itu apa? Skrotum ya. Kalau misalnya vagina, berarti dia homolognya adalah glans penis. Ya, glans penis. Kalau klitorisnya, klitorisnya itu glans penis, sorry. Yang kanal vaginal itu kalau nggak salah aja. Cek lagi yang udah lupa juga. Apa lagi itu? Homolognya paling sering 2 itu aja sih. Vagina itu pada bagian ujung dari vagina ini bisa kita lihat ada suatu bagian yang disebut sebagai cervix. Cervixnya itu di tengah adalah osteum cervicis. Di bagian sisi kiri dengan kanan ini kita bisa lihat ada suatu ruangan yang disebut sebagai fornix. Ada fornix posterior, fornix anterior. Kalau yang biasanya sering dikorelasikan dengan suatu klinisnya itu adalah fornix posterior di sini. Kalau fornix anterior itu agak ke depannya lagi, bagian sini. Fornix posterior agak ke belakang lagi. Tadi disebutkan juga di pretest ada suatu kelainan yang dimana kita harus merobek fornixnya ini. Disebut apa tadi? Puldosentesis itu pengambilan cairan. Pulpoktomi. Nah kalau misalnya jadi kan
excavavatio recto uterina. Berarti dia antara rectum sama uterus. Ini adalah Vesika urinaria. vesika urinaria. Ini adalah uterus. Berarti di belakangnya adalah rectum. Nah, bisa dilihat kan? Nah, gini. Kan di sini adalah rectum ya. Ini adalah rectum. Bayangin ini adalah rectum. Ini kita bisa lihat dari posisi posterior dari uterus ya. Nah, ini misalnya rectum. Ini adalah uterus. Berarti di sini adalah suatu ruangan yang disebut sebagai excavavatio recto uterina. Nah, kalau kita diseksi lebih lanjut, vagina itu akan masuk dari sini. Ini apa? OE. OE. ya. Ini berarti adalah kanal Osteopathius. vagina. Kanal vagina itu akan tembus ke sini. Kalau dia akan lurus terus, Mana sih? Oh itu. ini adalah uterusnya. Nih ini kan ini agak tembus ya. Ini karena Itu bolong. sebenarnya bolong. Sebenarnya kayak gini menyatu. Oh. Nah, kalau dia sudah kayak gini, sebenarnya ini adalah penghubung dengan rektum. Berarti ini adalah fasia yang membatasi excavavatio recto uterina. Berarti kalau misalnya proses kolpotomi itu dilakukan, ini yang ditusuk, zret, akan diambil cairannya yang disebut sebagai kuldosentesis. Kalau sudah kuldosentesisnya dilakukan, sudah selesai. Itu biasanya terjadi ketika ada suatu kasus yang disebut sebagai salpingitis. Salpingitis itu kayak peradangan pada tuba Uterina. falopi atau tuba uterina. Kalau tuba uterina sama tuba falopi itu meradang, mereka pasti akan mengeluarkan suatu cairan. Itu kalian akan belajar 3.1. Nah, cairan itu sebagai proses dari inflamasi. Jadi suatu proses untuk membantu melawan patogen-patogen asing gitu, simpelnya ya. Nek cairan itu nggak ada tempat buat keluar, dia akan paling sering terakumulasi di excavavatio recto uterina. Makanya dilakukan kolpotomi sama kuldosentesis itu di bagian situ. Ingat, kolpotominya itu dilakukan di fornix posterior. Kuldosentesisnya itu dilakukan di excavavatio recto uterina. Uterina. Neurovaskularisasi dari uterus nanti biar bagian interna, bagian interna. Dari situ apa lagi? Nek, kalau misalnya dari proses tadi Kenapa salpingitis, kok cairannya ada ke peradangan. salvatio nggak ke osium vaginis? Kalau peradangan ingat peradangan itu sebenarnya apa sih? Peradangan itu terjadi ketika sel-sel imun yang ada di pembuluh darah atau di ruangan interstisial itu dia akan mengeluarkan interleukin. Interleukin itu kayak sitokin pro-inflamasi. Sitokin itu kayak suatu molekul yang bertujuan buat mengkomunikasikan antara sel imun satu dengan yang lainnya. Simpelnya gitu. Salah satu dari sitokin itu adalah interleukin. Nah, kalau interleukin itu dia akan terakumulasi di pembuluh darah yang melapisi sini. Jadi di sini kan ada pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah itu nggak masuk ke dalam ruangan tuba vaginanya, itu enggak. Itu dia akan melapisi dia akan menjaras-jaras di bagian dinding luar dari situ, dari tuba falopinya. Nek misalnya dia itu cairan sel-sel imun itu keluar dari pembuluh darah, dia itu akan lebih pengen buat mengeluarkan cairannya itu di ruangan interstisial, bukan di dalam tuba falopinya. Kalau misalnya cairannya itu sudah keluar di bagian sini, dia pasti akan turun ke sini. Oh iya. Kan iya. gravitasi akan ada. Iya. Gravitasi itu akan ada menempel sampai ke bagian excavavatio recto uterina. Kalaupun misalnya dia itu masuk ke dalam ruangan dari tuba falopi, nah misalnya itu sudah masuk ke dalam situ. Ingat, yang aku sebutkan tadi di bagian paling distal dari vagina itu ada apa? Ostium cervix. Ostium cervix itu pendek, itu sempit banget. Cervix sempit banget sampai membuat itu basically nggak ada jalan keluar buat cairannya itu. Kalaupun ada, mereka pasti akan keluar lewat vagina. Nah, itu yang biasanya terjadi pada orang kayak, kalian tahu itu nggak? Candida albicans. Candida albicans tau nggak? Nggak. Itu jamur yang menyebabkan namanya itu Candida albicans tuh apa? Ada yang tahu nggak penyakitnya itu apa? Nah,
Kandidiasis itu Jamur kandidiasis. adalah suatu proses di mana jamurnya itu Oh, namanya kandidiasis. menstimulasi Namanya kita sel-sel salah. imun, melepaskan cairan sampai keluar ke kanalis analis. Nah itu yang salah satu contohnya. Ada lagi? Kenapa dia nggak yang ini? Nggak yang Bentar, tapi nggak yang ekskavasio yang depan, Mas? excavatio bagian ini. Yang Vesicouterina. uterina. Nah, vesicouterina, kalian lihat sendiri kan? Kan dia belok gitu. Banyak fascia. Banyak fascia. Jadi kayak gini. Ini kan ada ruangan. Sebenarnya ini kan ada ruangan. Nah, tapi yang paling sering buat proses di mana cairannya itu mudah terakumulasi adalah belakang. Kenapa? Coba di agak perdalaman di sini. Di sini ruangannya lebih besar. Ruangannya lebih besar. Ruangan yang sini lebih sempit. Oh iya. Kemudian di bagian sini ini banyak mesovarium. Tahu mesovarium itu apa? Yang Iya. Iya, jaringan ikat yang berfungsi buat menyangga dari ovarium. Sama ada mesosalpinx. Nah, mesosalpinx itu dia akan menutupi bagian sini. Dan sudah menutupi bagian sini, cairannya itu hampir gak bisa terakumulasi di bagian dalam. Jadi itu korelasinya ya. Kalian harus lihat apa landmark yang ada di situ, identifikasi, baru kalian atur diagnosisnya apa. Ada lagi? Jadi hanya masalah ruangannya lebih besar. Oh iya. Ada lagi? Tentesis. 4 jenis aina, aiman, Itu di mana? kudusitalis, papaktomi, Pelajari bagian neurovaskularisasi dari vagina. terus bagian sini. Nanti akan ada gambar atau enggak paling kalau enak paling dikasih kayak gini terus ditunjuk bagian sini. Ini OUE sama osium vaginalis. Dia kan. Udah sih itu aja. Ya. Oke. Moving.